Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada Hamukti Palapa. Gajah Enggon ingat pada apa yang pernah dikatakan Gajah Mada tentang harapan dan mimpi besarnya atas bagaimana Majapahit di masa depan nantinya. Gajah Mada berharap Majapahit kelak akan menjadi sebuah negara yang besar dengan wilayah luas yang tidak hanya berwawasan Dwipantara sebagaimana pernah dikumandangkan oleh Prabu Sri Kertanegara yang hanya berkutat seluas Jawa, akan tetapi jauh lebih luas dari wawasan Nusantara yang merangkul wilayah dari timur tempat matahari terbit dan di barat ke arah matahari tenggelam. Jauh di ujung timur lebih dekat dengan sarang matahari ada sebuah wilayah yang dihuni oleh orang-orang berkulit hitam, dan di sebelah barat di tempat matahari tenggelam ada sebuah wilayah bernama Tumasek. Konon lebih ke barat lagi masih ada wilayah Antah Berantah yang dihuni oleh orang-orang berkulit putih. Begitu putih kulit orang itu hingga jika mereka minum, airnya terlihat melintas leher. Gajah Mada mengatakan untuk bisa menggapai mimpi itu diperlukan kekuatan yang besar. Majapahit harus memiliki kekuatan prajurit yang mampu mengikat semua wilayah ke dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam mimpi Gajah Mada, Gajah Enggon ingat untuk semua itu diperlukan armada laut yang besar. Maka kapal-kapal besar seperti yang sedang membuang saw itu sangat dibutuhkan Majapahit. Kapal-kapal itu harus didukung oleh jumlah prajurit yang besar, kekuatan yang dirisi untuk meluaskan wilayah. Negara lain yang tidak mau menyatu mungkin perlu diserbu. Namun, mungkin pula negara yang ringkih kekuatannya tak perlu diserbu, ditakut-takuti saja, sudah tunduk menyatakan takluk. Apa menurutmu, kita perlu menemui tamu itu? Tanya Pradabasu. Gajah Enggon berpikir, ya, jawabnya, meski mereka berasal dari Swarna Bumi, kita harus tahu untuk keperluan apa mereka datang ke Majapahit. Negara Singosari pernah punya pengalaman buruk terhadap negara Gelang-Gelang Kediri. Gelang-Gelang yang telah dianggap sebagai keluarga sendiri dan kedua rajanya saling berpisahan, ternyata Gelang-Gelang sanggup menusuk dari belakang. Hal itu yang terjadi ketika Singosari sedang terlena mengirim semua pasukannya ke Sumatera, dipimpin langsung oleh Lembu Anabrang. Siapa tahu Swarna Bumi membawa maksud sama. Ya, Pradabasu menjawab, aku juga berpikir demikian. Sekarang kita harus mencari sewaan perahu dan menitipkan kuda itu ke penduduk. Gajah Enggon dan Pradabasu beranjak, tetapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang menyengat mereka. Petir yang tiba-tiba hadir meledak menggelegar, benar-benar mengagetkan. Cahaya kilatannya yang muncrat menerang sekali. Dengan gugup Pradabasu dan Gajah Enggon mengarahkan perhatiannya ke langit. Maka betapa takjub dan berdebar Gajah Enggon Pradabasu menyaksikan sebuah keganjilan yang jarang-jarang terjadi itu. Petir yang terjadi susul menyusul itu terjadi di tempat yang sama. Sebenarnya lah petir yang kehadirannya di tempat yang tak tepat dengan keadaan yang tidak sesuai itu menyatakan siapapun penduduk ujung Galuh yang berdatangan ke pantai untuk bisa menyaksikan kapal-kapal besar itu dari dekat tersentak oleh bledek yang memuncratkan cahaya, membelah udara dan menimbulkan suara sangat keras dan bernada tinggi. Mereka kaget karena langit demikian bersih tak ada mendung. Bagaimana petir bisa hadir dengan keadaan yang demikian? Beberapa nelayan yang sedang berada di atas perahu tak kalah kaget. Semua mengarahkan pandangan matanya ke tempat yang sama dan bergegas mengarahkan biduknya menepi. Guru itu gemuruh, bahkan sekali lagi dan sekali lagi. Cahayanya yang membelah angkasa mampu menjadi penerang
meski hanya beberapa sekejap. Ibu Suri ternyata benar. Gajah Enggon berbisik. Pradabasu tidak menoleh. Maksudmu? Balas Pradabasu. Ibu Suri Raja Patni Biksuni Gayatri berpesan untuk menemukan jejak payung dan lambang negara yang hilang itu. Ikutilah kemana hujan turun. Itu sebabnya Ibu Suri berpesan begitu kukuh. Malam ini aku harus sampai di tempat ini. Ke ujung Galuh aku harus mengikuti jejaknya. Dengan demikian gugurlah dugaanmu. Maling pencuri payung dan Cina Grising Lobeng Luilaka bukanlah orang yang sama dengan orang-orang yang membuat kacauan tadi. Ucapan Gajah Enggon itu memang membuat Pradabasu penasaran. Akan tetapi, ada hal lain yang membuat Pradabasu tak pernah menggeser tatapan matanya dari sebuah arah di luasnya langit. Nun jauh di sana, ternyata ada sekepal mendung yang jika diperhatikan dengan cermat, seperti sedang bergolak. Udara yang lembab dan suhu yang dingin menjadi cikal bakal terbentuknya mendung. Bagi diingatkan oleh sesuatu, Gajah Enggon tiba-tiba melompat ke atas kuda. Pradabasu kaget. Kemana? Teriaknya. Ikuti aku, kita ke timur. Dengan berpacu kencang beradu balap dengan angin yang berembus deras dari arah pantai, Gajah Enggon mengarahkan kudanya ke timur. Namun apa yang ia lakukan itu bukan pekerjaan gampang, karena berpacu di atas tanah padat dan di atas pasir empuk sangatlah berbeda. Dengan rasa penasaran, Pradabasu menempatkan diri di belakangnya. Kita mencari apa? Teriak Pradabasu. Benda-benda yang hilang itu ada di sini. Pencurinya berada di sini. Balas Gajah Enggon tak kalah keras. Gajah Enggon makin bersemangat memacu kudanya, manakala dari arah bibit mendung yang paling menebal kembali terdengar ledakan petir. Pradabasu berdebar tegang ketika mendung yang berada tepat di atas kepalanya itu masih menebal dan bergolak. Serasa ada kekuatan yang mempengaruhi, mendung yang terbentuk serasa melalui waktu tergesa dari langit yang semula bersih dengan cepat berubah menjadi gelap yang berusaha merata. Sebenarnya lah dugaan Gajah Enggon beralasan. Di sebuah tempat di bagian bibir pantai yang memanjang, seseorang tengah berdiri tegak di balik rimbunnya pandan laut dan pepohonan yang tumbuh lebat. Orang itu berpakaian serba hitam dan memakai ikat kepala. Pakaian yang dikenakan ringkas dengan rambut tidak digelung-geling, dibiarkan terurai menutup pundaknya. Orang itu berdiri dengan tangan kanan memegang songsong yang terbuka dan menempatkan diri berlindung dari angin di bawah payung itu. Rambutnya yang panjang berkibar, demikian juga dengan ikat kepalanya. Ikat kepala yang dipakai orang itu bukanlah ikat kepala sembarangan, karena benda itu adalah Cina Grising Lobeng Laka yang hilang dari perbendaharaan pusaka. Orang itu tetap bertahan berdiri tegak meski angin yang deras menyapu wajahnya dengan butir-butir pasir yang lembut. Angin yang bertiup deras bahkan mematahkan sebuah ranting dan menerjang wajahnya, namun ia tetap bergeming, tidak terusik dan berdiri tenang. Juga tidak terusik ketika mendengar kuda yang berderap dari arah barat makin lama makin dekat. Orang itu rupanya yakin tempatnya terlindung dan tak akan tampak dari garis pantai. Malam yang gelap melindunginya, lebatnya semak pandan laut juga ikut melindunginya. Kuda yang mendekat itu hanya melintas terus ke arah timur. Gajah Enggon mengalami kesulitan untuk menerka tempat maling payung dan lambang negara itu berada, karena di sepanjang pantai banyak ditumbuhi pandan liar yang mampu menyembunyikan apapun dari perhatiannya. Maka betapa kesal Gajah Enggon yang tak berhasil menemukan orang yang dicari. Senopati Gajah Enggon dan Pradabasu kembali arah menuju ke barat. Petir muncrat gerimis yang turun lamat-lamat menjanjikan harapan bagi penduduk di sepanjang pantai itu. Yang di samping bekerja sebagai nelayan, mereka juga bertani. Hujan memang sangat dirindukan kehadirannya, namun mendung yang menebal ditambah gerimis yang akan berubah menjadi hujan deras akan makin mempersulit. Gajah Enggon menemukan orang-orang yang dicari.
Di langit, bintang-bintang tak lagi kelihatan. Pekat udara dengan segera berubah menebal dan menyebar kemana-mana menjadi gumpalan mendung. Pradabasu takjub dan terheran-heran. Jarak dari petir pertama tidaklah terlalu jauh, tetapi mendung bisa menebal dan merata dalam waktu singkat. Gajah Enggon melompat turun. "Bagaimana?" tanya Pradabasu. "Pepohonan di sepanjang pantai ini terlampau lebat," ucap Gajah Enggon. "Amat sulit menemukan orang-orang yang bersembunyi di baliknya, kecuali kalau siang hari." "Kau benar-benar yakin pencuri payung itu berada di sini?" tanya Pradabasu. "Ikutilah kemana hujan turun. Itu kata Ibu Suri Raja Patni," jawab Gajah Enggon bergegas. Sorak-sorai riuh terjadi di bagian pantai yang lain yang dilakukan oleh penduduk yang menyaksikan kapal. Itu terjadi ketika hujan benar-benar turun dan mengguyur. Anak-anak muda tidak merasa risih dengan turunnya hujan meski malam hari. Mereka berlarian dan berbasah-basahan. Sementara itu, para orang tua telah menyelamatkan diri dengan berteduh atau telah kembali ke rumah masing-masing. Di selubungkahan tanah, baik di sawah maupun di pekarangan, ular sanca yang tidur panjang terbangun oleh air yang menyentuh tubuhnya. Ular itu menggeliat dan siap untuk berburu. Bukankah dengan hujan tiba, akan ada banyak binatang yang selama ini tidur panjang lalu terbangun? "Akhirnya, hujan yang kita tunggu datang," ucap seorang suami dengan rasa senang. "Ya," balas istrinya, "besok kita bisa menebar benih." "Apa kita masih punya benih?" "Benihnya sudah kita makan bukan?" "Masih ada," jawab istrinya. Di antara penduduk ada juga yang punya keyakinan aneh. Sebuah mangkuk yang terbuat dari tanah liat diletakkan di halaman. Air hujan yang terwadai ditampung di jambangan. Baginya air hujan baik untuk tubuh. Orang itu juga berkeyakinan air hujan yang diwadai kendi dan ditempatkan di bawah tempat tidur, disertai doa tertentu, akan mengusir para hantu agar tidak menyelinap di alam mimpi. Itu sebabnya bagi yang punya bayi dengan kebiasaan tidur gelisah, di bawah tempat tidurnya selalu ada tempayan berisi air hujan. Setahun sekali, air hujan itu nantinya diganti karena kehilangan khasiatnya. Nantinya jika tempayan itu diperhatikan, akan penuh jentik-jentik anak nyamuk. Adalah Gajah Enggon yang gelisah karena setelah mondar-mandir tak berhasil menemukan jejak orang yang dicarinya. Hujan yang turun dengan lebat dan malam yang tidak berbintang menyebabkan jarak pandang menjadi demikian pendek. Tak ada yang bisa diharapkan dari keadaan yang demikian itu. Bahkan akhirnya laut di depan pun tak tampak. Laut bisa ditandai keberadaannya dari suara ombaknya yang tak seberapa besar yang berusaha menggerus pantai. Maka apa boleh buat, yang bisa dilakukan hanyalah menunggu, meski hal itu terasa mencemoohkan. Akan tetapi hujan itu ternyata menyita waktu cukup lama dan berlangsung amat deras, membasahi tanah yang semula berwujud bongkahan menjadikan bubur lumpur, lalu merembes ke dalamnya. Air yang berlimpah memenuhi parit, menemui hamparan sawah dan sungai. Kata-kata yang semula sedang tidur panjang tersentak kaget begitu menyadari tubuhnya basah kuyup. Kata-kata itu menjadi begitu gembira dan dengan segera saling sapa dengan sesama temannya. Namun kakak sering kurang waspada karena ular juga terbangunkan dari tidur panjang dan segera mengintai mereka. Ular sanca berukuran besar sebenarnya malas memangsa katak. Ular sanca lebih senang memangsa tikus atau kucing, bahkan anak babi pun ditelannya. Akan tetapi jika tidak ada rotan, akar pun jadi. Demikian pula dengan ular berukuran besar itu, tidak ada tikus, katak pun jadi. Tak sulit bagi ular untuk menentukan tempat katak berada dari suaranya yang demikian riuh itu. Akhirnya hujan mereda seperti awalnya, demikian juga dengan akhirnya. Hujan itu berhenti dengan tiba-tiba. Oleh sebagian orang, kehadiran hujan itu
dianggap aneh, tetapi banyak juga yang menganggap biasa saja. Gajah Enggon memandang langit, sebagian terlihat bersih dengan bintang-bintang yang gemerlapan, sebagian lain gelap gulita. "Bagaimana sekarang?" tanya Pradebasu. "Sejujurnya, aku tak tahu apa yang harus kita lakukan sekarang." Gajah Enggon menjawab, namun jawaban itu bagai mendatanginya. Gajah Enggon terbelalak dan sangat terlambat untuk bertindak ketika dengan tiba-tiba terdengar suara kuda meringkih dan melesat akan melewatinya. Gajah Enggon dan Pradebasu berlompatan menepi karena tak ingin tertabrak oleh penunggang kuda itu. "Gila!" Gajah Enggon meletup. Dalam sekelibatan dengan bertumpu pada cahaya bintang yang mulai muncul dan kunang-kunang yang berterbangan, Pradebasu dan Gajah Enggon masih bisa menandai sebuah benda panjang dalam dekapan orang berkuda itu. "Orang itu membawa payung!" teriak Gajah Enggon. Pradebasu dan Gajah Enggon lari sekencang-kencangnya ke tempat kuda-kuda mereka yang terikat pada batang pohon ambruk di atas pasir. Dua kesatria Bayangkara itu makin terlambat karena ikatan tali itu saling melilit dan terikat demikian kuatnya. Saat sesuatu sedang dibutuhkan, sikap gugup justru menjadi hambatan. "Sial!" umpat Pradebasu yang merasa cemas bakal kehilangan jejak buruannya. Ketika tali kekang yang saling membelit itu akhirnya berhasil diurai, sungguh sangat terlambat jejak maling yang bersuara derapnya. Jejak maling yang membawa payung itu lenyap sebagaimana lenyap pula suara derapnya. Namun demikian, Gajah Enggon dan Pradebasu tak mau putus asa begitu saja. Jejak samar itu harus dikejar sampai ke ujung langit sekalipun, jauh ke dalam perut bumi sekalipun. Akan tetapi malam yang begitu hitam memang menyulitkan. Gajah Enggon tidak mungkin memaksakan diri ketika di depan menghadang tebing dan karang dengan ombak yang menghantam susul menyusul. Sadarlah Gajah Enggon, maling itu tidak melewati tempat itu. Orang itu telah berbelok entah di mana. "Bagaimana?" tanya Pradebasu. Pradebasu memutar kudanya dan berdiri saling berdampingan. "Apakah kau berhasil menandai sesuatu?" tanya Gajah Enggon. "Ya," jawab Pradebasu. "Aku melihat orang itu mendekap sebuah benda panjang yang pasti payung. Tuan Putri Busuri benar adanya." Aku yakin benda panjang yang dibawa orang itu payung," tambah Gajah Enggon. Lalu hening. Kapal-kapal besar yang mengapung diam menjadi perhatian mereka. Hanya beberapa buah obor di kapal itu yang masih hidup menjadikan bayangan mirip hantu yang menakutkan. "Kita menunggu datangnya pagi. Kau sependapat?" "Ya, Kita akan mencari jejak maling payung itu besok. Tak mungkin kita lakukan sekarang," jawab Gajah Enggon. Basah kuyup itu sungguh sangat mengganggu dan bisa menyebabkan demam. Namun Gajah Enggon dan Pradebasu tak mungkin berganti pakaian karena basah itu tembus ke buntalan bawahnya. Gajah Enggon yang meraba mendapati pakaian cadangan yang dibawanya ikut basah sehingga tak ada gunanya berganti pakaian. Dalam diam bagai kehilangan mulut, dua orang lelaki gagah itu berpikir. Terutama Gajah Enggon memeras kenangan pertemuannya dengan Ibu Suri Gayatri. Apa yang disampaikan Raja Patni kepadanya teramat samar dan mirip teka-teki dan menyerahkan sepenuhnya kepadanya untuk menemukan apa jawabnya. "Lihat itu," Pradebasu berbisik. Gajah Enggon menoleh mengarahkan perhatiannya. "Mungkin nelayan," ucap Gajah Enggon. Jauh dari arah timur atau dari arah mereka semua, tampak obor bergerak, dan tentu obor itu berada di tangan orang berjalan, berayun-ayun seolah berasal dari tangan lunglai dan lemah. Pemegang obor itu memang tangan yang lemah karena tubuh penyangganya sudah tua renta. Namun semangat kakek berambut putih itu untuk berjalan dan terus berjalan tak kendur. Persoalan penting yang dibawanya mendorongnya berjalan lebih lekas. Akan tetapi selekas apapun tetaplah tertatih. Andai kata ia masih muda, mungkin ia akan berlari sekencang-kencangnya. "Kita mungkin bisa minta keterangan pada orang itu,"
Tanya Pradabasu. Tak perlu, jawab Gajah Enggon. Aku yakin tak ada orang yang bisa memberi keterangan di tempat ini. Penduduk desa ini sama bingungnya dengan kita. Mereka tak akan bisa memahami mengapa hujan deras turun dengan mendadak di tempat ini. Atau pendapatmu salah? Balas Pradabasu. Salah bagaimana? Penduduk pelabuhan ini menganggap hujan yang turun sebagai hal yang biasa saja, meski turunnya dengan mengebut tanpa kulon-nuwun lebih dahulu. Terlalu tak masuk akal hujan ini turun karena sebuah payung. Gajah Enggon terbungkam. Pradabasu yang berharap siapapun yang membawa obor itu akan mendatangi tempatnya berada, merasa betapa lamban pembawa obor itu berjalan, seolah tak bergeser sama sekali. Justru karena itulah Pradabasu dan Gajah Enggon bergerak untuk mendekat mendatanginya. Pradabasu dan Gajah Enggon tidak naik ke atas punggung kuda. Kuda-kuda itu dituntun. Betapa terperanjat Pradabasu dan Gajah Enggon mendapati pembawa obor itu ternyata seorang kakek yang demikian renta, jalannya yang tertatih, sedikit bongkok, dan rambut, kumis serta jenggot yang memutih menjadi pertanda usianya tentu telah lebih dari 70 tahun. Orang tua itu rupanya juga rabun. Ia tidak melihat meski Gajah Enggon dan Pradabasu telah menghadangnya. Selamat malam, Kiai. Gajah Enggon menyapa. Kakek itu rupanya juga tuli, menilik tidak mendengar kuda yang meringkih. Baru ia terlihat kaget setelah berada pada jarak yang amat dekat. Kalian rupanya, seru kakek itu dengan suara agak meletup. Gajah Enggon dan Pradabasu saling pandang. Segera keduanya merasa ada yang aneh. Kiai merasa mengenal kami? Pradabasu meletupkan rasa herannya. Apa? Balas kakek itu yang kurang begitu jelas menangkap pertanyaan. Gajah Enggon mendekat. Apakah Kiai merasa mengenal kami? Kini Gajah Enggon yang bertanya dengan pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang dilontarkan dengan suara keras itu ternyata bisa ditangkap cukup jelas. Kakek itu menyeringai sambil mengangkat obornya untuk mengenali wajah-wajah masih muda di depannya. Tentu aku mengenalmu, aku bahkan sudah menunggu cukup lama. Salah satu dari kalian akan kuambil menantu, jawab kakek itu. Sungguh sebuah jawaban yang mengagetkan, yang memaksa Gajah Enggon dan Pradabasu terbelalak. Demikian kaget Gajah Enggon sampai tidak mampu berbicara. Dengan mulut setengah terbuka, Gajah Enggon memandang kakek tua itu dengan takjub dan akhirnya sedikit geli. Mungkin kakek tua itu sangat pikun, atau bisa jadi ia tidak waras. Ayo kalian ikut aku, lanjut orang tua itu. Pradabasu dan Gajah Enggon saling lirik dan mendadak berubah menjadi seekor kerbau yang telah diikat lehernya. Gajah Enggon dan Pradabasu melangkah bagi tanpa pertimbangan mengikuti langkah kaki kakek tua yang berjalan tertatih di depannya. Rasa ingin tahu yang menyeruak mendorong Pradabasu dan Gajah Enggon mengikuti dari belakang. Umurmu berapa, Kiai? Dan kalau boleh aku tahu namamu? Pradabasu memecah keheningan. Kakek itu tidak menjawab dan terus berjalan. Ia tidak mendengar, bisik Gajah Enggon. Pradabasu mengganggu kakek tua itu dan memaksanya menoleh. Umurmu berapa dan siapa namamu? Ulang Pradabasu. Umur? Ya, balas Pradabasu. Dan namaku? Pradabasu mengangguk dan membiarkan kakek tua itu mengobori dirinya. Api obor itu terlalu dekat dengan wajahnya. Namaku Agal, sebut saja Ki Agal, jawab kakek tua itu. Kalau soal umur, aku sudah tua sekali. Orang-orang yang sepantaran denganku banyak yang mati, mungkin 70 tahun atau 80 tahun, mungkin kurang, mungkin lebih. Gajah Enggon bertambah penasaran. Ki Agal, Gajah Enggon berkata, benarkah seperti yang kau katakan? Kau mengenal aku? Kau merasa menunggu kedatanganku? Mungkin suara Gajah Enggon tidak jelas karena kalah oleh suara ombak yang gemericik. Lelaki tua bernama Agal itu tidak menjawab. Dengan tertatih-tatih ia berjalan menyusuri tanah pasir yang basah. Pradabasu menggamit Gajah Enggon. Tak ada gunanya berurusan dengan orang ini. Sebaiknya kita pergi saja, kata Pradabasu.
Jangan. Pradabasu tersentak. Jawaban itu berasal dari mulut lelaki tua itu. Sebaiknya kalian ke rumahku dulu, ucapnya. Pradabasu menggamit tangan orang itu. Kyai Agal berhenti. Benarkah kau merasa berkepentingan dengan kami? Tanya Pradabasu. Oh, tentu, jawabnya. Kau tahu siapa kami? Lanjut Pradabasu. Ki Agal tak hanya memandang wajah Gajah Enggon dan Pradabasu, tetapi mendekatkan obornya. Pradabasu nyaris melenguh karena obor itu begitu dekat dengan wajahnya. Kau sudah aku putar giling untuk datang ke tempat ini, karena aku ingin kau menjadi menantuku. Takdirmu berada di tempat ini, ucap orang itu lagi. Pradabasu menjadi jengkel. Pertanyaan yang dilontarkan tidak memperoleh jawaban. Sebaliknya, lelaki tua itu masih banyak berbicara kepentingannya. Beranggapan orang tua itu mungkin gila, Pradabasu meletakkan jari miring di keningnya. Sebaliknya, Gajah Enggon mulai merasa curiga, meski tak tahu bagian mana yang harus dicuriganya. Namamu Gajah Enggon bukan? Tanya orang itu. Pertanyaan yang dilontarkan dengan begitu ringan itu menjadi sebuah palu kodam yang menghantam dada. Pradabasu merasa wajahnya mendadak menebal, melebihi tebal bibir sumur di rumahnya, dan serasa bagi air mendidih yang disiramkan ke wajahnya. Pradabasu terkejut bukan kepalang. Demikian juga dengan Gajah Enggon yang sama sekali tidak menduga orang itu mengetahui namanya. Justru oleh karena itulah Gajah Enggon terbungkam. Ayo ke rumahku, ayo, rumahku masih jauh, kata Kyai Agal. Kyai Agal kembali berjalan dengan tertatih ketika terlihat olehnya sebatang kayu tergeletak. Diambilnya kayu itu dan dimanfaatkan sebagai tongkat. Batunya datang berselang-seling dengan sendawa sambil sesekali menggumamkan kata-kata yang tidak jelas. Akan halnya Pradabasu dan Gajah Enggon akhirnya tak berani meremehkan kakek tua itu yang ternyata tahu siapa dirinya. Pertanyaan dan rasa penasaran yang sontak menyeruak adalah bagaimana orang tua itu bisa tahu namanya. Kyai Agal, Pradabasu tak bisa menguasai rasa herannya. Ada apa? Balas Kyai Agal tanpa menoleh. Kalau usiamu sudah setua ini, berarti anakmu pasti tak bisa dibilang muda lagi. Anakmu pasti juga sudah tua dan mungkin telah berusia 60 tahun lebih. Lantas bagaimana bisa kau mengambil temanku sebagai menantu? Kyai Agal kembali bersendawa. Rupanya perutnya sedang bermasalah. Bukan untuk anakku, tetapi cucuku, jawabnya. Jangan khawatir, cucuku tidak akan membuatmu kecewa. Cucuku memiliki wajah yang cantik dan amat pantas menjadi istri seorang prajurit Bayangkara. Nama cucuku Rahyi Sunelo. Sekali lagi desir sangat tajam merambati permukaan jantung Gajah Enggon dan Pradabasu. Kakek tua bernama Agal itu ternyata juga tahu mereka adalah prajurit. Boleh diyakini orang itu memiliki ketajaman dalam memandang. Bisa disebut orang yang weruh saat durunge winarah dan waskita. Orang tua yang banyak mengedepankan laku prihatin memang sangat mungkin menguasai kemampuan macam itu. Langit kembali bersih dan mendung yang semula begitu tebal lenyap tersapu angin yang berhembus demikian keras. Sejauh mata memandang ke arah laut yang tersaji hanya hitam malam. Sementara itu, sejauh telinga menyimak yang terdengar suara gemericik ombak yang tak berkesudahan. Akhirnya setelah menempuh jarak yang lumayan jauh, setidaknya untuk ukuran Kyai Agal yang serentak itu, sampailah Gajah Enggon dan Pradabasu di rumahnya. Sebuah rumah yang terpencil dan jauh dari rumah-rumah yang lain. Pedukuhan ini bernama Banculu, kata Kyai Agal. Batasnya sampai sungai tadi kita melintas. Pedukuhan yang rumah penduduknya pada tadi bernama Pelampang Tampu. Namun sebut untuk semua wilayah daerah ini adalah Ujung Galuh. Nah, itulah rumahku. Rasa penasaran Gajah Enggon segera terjawab. Rasa ingin tahunya terpuasi.
Gadis yang ternyata sangat cantik membuka pintu untuknya. Cahaya lampu ubli yang menyala kecil menerpa sebagian wajahnya, memancing rasa ingin tahu yang lebih besar lagi. Gajah Enggon berusaha untuk tenang, tetapi ia tidak mampu menolak rasa ketertarikannya. "Inilah cucuku, Rahi Sunelo," kata Kyai Agel. Gajah Enggon dilibas rasa takjub, sementara itu Pradabasu dililit rasa penasaran. "Bagaimana? Apakah cucuku terlalu jelek untukmu?" Pertanyaan yang membingungkan itu memang layak membuat Gajah Enggon tak tahu harus bersikap bagaimana. Sebaliknya, gadis cantik bernama Rahi Sunelo itu hanya bisa menunduk. Akan tetapi, Pradabasu menangkap dengan jelas bahasa wajahnya bahwa ia merasa sangat bahagia dengan pertemuan itu. Gemerlap matanya tak bisa menipu. Pradabasu tak mampu menahan diri untuk tidak merasa takjub. "Bagaimana, Enggon?" Kyai Agel mengulang. Gajah Enggon gugup, hatinya berdebar. Pradabasu yang memandang wajahnya kebingungan. "Kalau kamu, menurutmu bagaimana? Apakah Enggon menganggap cucuku tak pantas menjadi istrinya?" tanya Kyai Agel, kali ini ditujukan kepada Pradabasu. Pradabasu tersenyum, dan itulah untuk pertama kali Pradabasu merasa senyum yang merekah, dan bibirnya itu senyum yang teraneh. Namun rasa takjub dan penasarannya lebih membutuhkan jawaban. Sekilas sempat muncul rasa ini, mengapa yang bernasib muncul seperti itu bukan dirinya. Akan tetapi dengan segera Pradabasu menepis dan membayangkan wajah perempuan yang sedang menunggu kepulangannya, Dyah Menur Hardiningsih. "Sudah kau siapkan bilik untuk tamumu?" tanya Kyai Agel kepada cucunya. "Sudah, Kek," jawab gadis bernama Rahi Sunelo itu. "Kalian berdua istirahatlah. Besok aku akan mengundang beberapa tetangga untuk mengawinkanmu dengan cucuku. Mati pun aku rela setelah aku melihat cucuku berada dalam perlindungan laki-laki yang bisa diandalkan." Tanpa banyak bicara dan tidak memberi kesempatan untuk bertanya, Kyai Agel dan cucunya memasuki salah satu bilik rumah yang sederhana itu. Gajah Enggon dan Pradabasu saling pandang ketika beberapa jenak kemudian mendengar bait-bait kakawin yang dibaca dengan suara serak terbata. Pradabasu dan Gajah Enggon yang menyimak bacaan kakawin itu tidak mengenali apa judulnya. Pembacaan kakawin dalam tembang itu ternyata tidak hanya dilakukan Ki Agel. Gajah Enggon merasa hanyut di aliran air deras manakala mendengar calon istrinya juga mendengarkan suaranya, suara yang lembut dan indah, melebihi indahnya tembang dari bibir seorang waranggono. "Apa artinya semua ini?" tanya Gajah Enggon yang kebingungan dengan berbisik. "Kau benar-benar beruntung," balas Pradabasu. "Apakah menurutmu aku harus menerima?" "Ya, kenapa tidak? Kau harus menerima gadis itu sebagai istrimu. Atau kalau menolak, kau akan menyesal seumur hidupmu, karena mungkin tawaran itu akan diberikan kepadaku. Ingat, bukankah Ibu Suri Gayatri mengatakan bahwa dari ujung galulah hidupmu dimulai?" kata Pradabasu dengan suara lebih berbisik. Gajah Enggon gelisah. Gajah Enggon saling meletakkan kedua tangan. Dengan meremas-remas jemari, ia memandang ke arah bilik tempat suara lembut dan alunan mocopat itu berasal. "Jadi ini yang dimaksud Ibu Suri Gayatri?" tanya Gajah Enggon dengan ragu. Berlahan tetapi betapa mantap Pradabasu mengangguk. "Selamat," ucapnya sambil mengulurkan tangan. Namun Gajah Enggon tidak dengan segera menerima jabat tangan itu. "Sekali lagi, apakah menurutmu sebaiknya aku menerima gadis itu sebagai istriku?" Pradabasu tersenyum. "Selama ini kau mengalami kesulitan dalam mencari jodoh, karena betapa kikuk kau dalam menghadapi perempuan. Kali ini ada gadis yang demikian cantik menawarkan diri menjadi istrimu. Menurutku tidak ada alasan bagimu untuk menolak." Malam itu akan menjadi malam yang jauh lebih panjang dari malam biasanya, karena Pradabasu dan Gajah Enggon terlalu banyak menelan rasa penasaran yang tanpa jawaban.
Namun ketika Gajah Enggon bertanya kepada diri sendiri, ia sungguh merasa bahagia. Waktu yang terus bergerak dilaluinya dengan tersenyum tak berkesudahan. Aku lapar. Tiba-tiba Pradabasu menyeletuk. Gajah Enggon merasa seperti diingatkan. Aku juga, balasnya.